Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, saya John Rianto dari kelompok 1 beserta tim saya dengan Aulia Damayanti, Dio Rizky Adirama, dan Jihan Divaimera dalam mata kuliah Analisis Perubahan Tingkah Laku akan mengulas kembali isi buku dari Principles of Behavior by Albert Bandura. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita mulai. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti dengan NIM 19-110-110-38. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, mengenai Principle of Behavioral dari Albert Bandura pada bab 1. Bab 1, proses klausal. Di dalam klausal ini, mempunyai perkembangan prinsip dan prosedur perubahan perilaku yang sangat ditentukan oleh model kausalitas yang dianutnya. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk memodifikasi fenomena psikologis tidak semua dipahami secara independen dari teori kepribadian yang menjadi dasarnya. Namun, sebagian besar ahli teori kepribadian juga membuang anggapan bahwa perilaku menyimpang adalah manifestasi dari penyakit mental yang mendasarinya. Tetapi mereka tetap tanpa ragu-ragu menyebut perilaku anomali sebagai gejala dari dan kehati-hatian terhadap bahaya penyakit mental. Dan di dalam buku ini dijelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan fungsi dari kekuatan batin yang bertentangan dan pada akhirnya perhatian yang umumnya terfokus bukan dari perilaku yang bermasalah pada dirinya, tetapi malah kepada agen internal yang mungkin berpengaruh yang harus disingkirkan oleh katarsis atau di dalam proses klausal tersebut terdapat label proses perilaku devian. Di sini sebagian besar psikoterapis setuju bahwa pengangkatan gejala secara langsung tidak disarankan dan hanya sedikit dari mereka yang mengakui dan terlibat dalam bentuk pengobatan. Karena sangat sedikit perhatian yang telah dicurahkan pada definisi apa yang merupakan gejala. Dan di sini tindakan tertentu disebut normal atau gejala ekspresi akan tergantung pada apakah hakim sosial tertentu atau orang itu sendiri tidak setuju pada perilaku yang ditampilkan. Pelabelan gejala, terutama yang tercermin dari respon evaluatif yang ditimbulkan oleh perilaku tertentu dari orang lain daripada kualitas perilaku itu sendiri yang dapat dibedakan dan pola respon yang dibentuk dapat dilihat sebagai turunan pantologis atau sebagai perilaku sehat oleh orang-orang yang orientasinya penilaiannya berbeda. Sebagai contoh, pada agresivitas anak-anak misalnya dapat diperkuat secara positif dan dianggap sebagai tanda maskulinitas dan perkembangan sosial yang sehat oleh beberapa orang tua. Sementara itu, perilaku yang sama umumnya dipandang oleh hakim pendidikan dan agen sosial lainnya sebagai gejala gangguan kepribadian. Itu dikutip dari Bandura dan Western pada tahun 1959. Di dalam proses kausal ini terdapat penentu perilaku hipotesis internal. Pembelajaran sosial dan psikodinamik berbeda tidak hanya dalam apakah mereka memandang menyimpang perilaku sebagai penyakit semu atau sebagai produk sampingan dari belajar, tetapi juga dengan apa yang mereka anggap sebagai faktor pengendali yang sangat signifikan dan dalam status yang ditetapkan untuk peristiwa internal. Dengan adanya beberapa hipotesis tadi, umumnya hanya memiliki hubungan yang lemah dengan rangsangan eksternal atau bahkan gejala yang seharusnya mereka hasilkan, misalnya kasus Freud yang terkenal tentang Little Hans yang telah ditafsirkan ulang oleh Wolf dan Rahman pada tahun 1960 yang mengilustrasikan beberapa perbedaan utama dalam model penjelas. Little Hans sendiri memamerkan antara lain fobia terhadap
kuda. Lalu Freud pada tahun 1956 juga ikut menafsirkan fobia tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu John Rianto. Saya persilahkan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia Damayanti. Hasil studi menunjukkan bahwa manusia umumnya mengadopsi standar pengukuran diri yang ditunjukkan oleh model teladan. Mereka mengevaluasi kerja yang relatif terhadap standar, dan kemudian mereka berfungsi sebagai agen penguat. Misalnya, mereka yang mempunyai model standar rendah cenderung sangat menghargai diri sendiri dan menilai diri sendiri karena relatif biasa. Biasa saja, begitu juga sebaliknya. Temuan ini menggambarkan bagaimana harga diri, konsep diri, dan evaluasi diri terkait dapat dikonseptualisasikan di dalam kerangka pembelajaran sosial. Konsekuensi kerugian dari interpretasi penyakit perilaku menyimpang. Konseptualisasi dari perilaku menyimpang sebagai manifestasi dari penyakit memiliki beberapa jalur, terhalang oleh metode pengembangan yang efektif dari perubahan tingkah laku. Pada tahap pertama, menyebabkan ketergantungan yang besar di atas fisik dan intervensi kimia. Tahan hentinya mencari obat sebagai penyembuhan cepat untuk permasalahan interpersonal, dan pengabaian jangka panjang variabel sosial sebagai pengaruh determinan daripada respon penyimpangan. Orientasi medis terhadap perilaku menyimpang menghasilkan yang tidak diinginkan dan kekurangan fasilitas. Orang yang mengalami fobia dengan ular tidak sanggup menunjukkan kerja mereka dalam kondisi tertentu. Untuk mengantisipasi dalam kegiatan kemah dan kegiatan luar lainnya, pengobatan diturunkan dari prinsip pembelajaran sosial. Sekarang tersedia bisa secara efektif mengeliminasi seperti fobia pada seseorang di beberapa sesi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai Principle of Behavioral pada buku Albert Bandura. Dalam menyajikan interpretasi pembelajaran sosial dari mekanisme yang mengatur perilaku dalam membandingkan pendekatan dengan teori yang cukup cenderung menetapkan sifat casual kekuatan interpersonal hipotesis. Perbedaan dalam konseptual sangat mencolok dalam penjelasan perilaku menyimpang yang secara tradisional yang digambarkan sebagai gejala oleh produk, penyakit casual ataupun mental. Dari perspektif pembelajaran sosial, perilaku yang merugikan individu atau yang menyimpang secara luas dari norma-norma sosial dan etika yang diterima tidak dianggap sebagai manifestasi dari patologi yang mendasari, tetapi sebagai cara yang telah dipelajari orang tersebut untuk mengatasi tuntutan lingkungan dan diri sendiri. Psikopatologi bukan semata-mata properti yang melekat dalam perilaku, tetapi mencerminkan tanggapan evaluatif agar masyarakat terhadap tindakan yang melanggar kode etik yang ditentukan. Pelabelan sosial dari pola respon tertentu sebagai ekspresi patologis
pada kenyataannya dipengaruhi oleh berbagai kriteria subjektif, termasuk kenggangan perilaku, konteks sosial atau atribut sosial dari penyimpangan standar normatif orang yang membuat penilaian, dan sejumlah faktor lainnya. Akibatnya, pola respon yang sama dapat diagnosis sebagai sakit atau mungkin secara normatif disetujui dan dianggap emulatif oleh yang berbeda atau kelompok pada waktu yang berbeda atau dalam pengaturan lingkungan yang berbeda, mempertimbangkan sifat sewenang-wenangnya dan relativistik dari nilai sosial. Dan definisi penyimpangan, nilai utama dari dikotomi normal versus abnormal terletak pada memandukan tindakan sosial dan hukum dari agen-agen sosial yang berkepentingan dengan pemeliharaan masyarakat yang berfungsi secara efisien. Akan tetapi, dikotomi ini memiliki sedikit makna teoretis karena tidak ada bukti bahwa perilaku yang begitu dikotomi berbeda secara kualitatif atau berada di bawah kendali variabel yang berbeda secara fundamental. Teori kepribadian umumnya berasumsi bahwa sifat-sifat yang diberi energi dan keadaan motivasi yang tersembunyi untuk mendorong perilaku ke berbagai arah. Kondisi internal hipotesis ini cenderung dianggap sebagai stimulasi eksternal yang relatif otonom dan hubungannya dengan perilaku tetap agak longgar dalam teori pembelajaran sosial. Baik perilaku menyimpang dan prososial diperoleh dan dipertahankan atas dasar 3 sistem regulasi yang berbeda. Beberapa pola respon terutama berada di bawah kendali stimulus eksternal, responsivitas otonom, seperti perubahan dalam reaksi kardiovaskular dan gastrointestinal, dan perilaku emosional dapat secara efektif dikendalikan oleh peristiwa lingkungan melalui hubungan yang berdekatan dengan pengalaman efektif perwakilan direktur. Perilaku instrumental juga secara tepat diatur oleh rangsangan lingkungan yang berdasarkan asosiasinya dengan kontingensinya penguatannya yang sangat berbeda, menandakan konsekuensi yang memungkinkan menyertai tindakan tertentu. Beberapa bentuk perilaku menyimpang terutama mencerminkan kontrol stimulus yang rusak atau tidak tepat. Sistem kendali perilaku kedua melibatkan proses simpan balik terutama dalam bentuk penguatan konsekuensi, baik perilaku prososial dan sangat menyimpang dapat dihilangkan dan dipulihkan secara berurutan dengan memvariasikan konsekuensi langsungnya. Efek samping yang berpengaruh ini sangat mungkin pengalaman indrawi yang secara intrinsik dihasilkan oleh aktivitas sendiri, hasil yang diatur secara eksternal, atau reaksi evaluasi diri yang nyata atau simbiosis. Kerentanan perilaku terhadap kontrol penguatan selanjutnya ditunjukkan oleh fakta bahwa variasi halus dalam frekuensi dan pola hasil menghasilkan ekstrinsik
kinerja yang berbeda, mekanisme regulasi yang ketiga. Dan dalam banyak hal paling berpengaruh beroperasi melalui proses mediasi pusat pada instimulus tingkat tinggi ini diberi kode dan terorganisir hipotesis tentatif tentang prinsip-prinsip yang mengatur terjadinya ganjaran dan hukuman yang dikembangkan dan diuji berdasarkan konsekuensi yang berbeda yang menyertai tindakan yang sesuai. Setelah ditetapkan aturan dan strategi implisit berfungsi untuk memandu kinerja yang sesuai dalam situasi tertentu. Gairah efektif yang dibangkitkan secara simbiolis dan operasi penguatan diri yang terselubung mungkin juga menonjol dalam regulasi tanggapan terbuka. Dalam skema konseptual ini, manusia bukanlah sistem yang didorong secara internal atau reaktor pasif untuk stimulus eksternal. Sebaliknya, fungsi psikologis melibatkan interaksi timbal balik antara perilaku dan lingkungan pengendali. Jenis perilaku yang ditunjukkan seseorang sebagai menentukan kontingensi lingkungan yang pada gilirannya mempengaruhi perilakunya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.